Beberapa waktu lalu, kami mencoba Gunung Sangar. Kala itu, kami pulang tanpa mencapai puncak. Boronges keren. Setelahnya, saya berpikir, mungkin lain kali kami akan berhasil. Dan lain kali itu adalah Gunung Manglayang. Setelah pendakian itu, kami mencoba lagi. Kali ini, saya membawa anak pertama saya untuk pertama kalinya mendaki Gunung Manglayang. Pagi hari, suasana jalan masih cukup sepi. Kami menuju Batu Kuda, tempat yang dulu pernah saya datangi. Sudah cukup lama saya tidak kembali ke Manglayang. Oleh karena itu, meskipun saya pernah melalui jalurnya, saya tidak benar-benar bisa mengandalkan ingatan lama. Saya pikir, selama jalurnya terlihat jelas, tinggal mengikuti saja. Tetapi tetap, literasi bulan sebelumnya itu penting. Perjalanan akhirnya membawa kami sampai area Batu Kuda. Kami membayar tiket, mempersiapkan barang, lalu mulai berjalan. Ada di mana? Nggak tahu. Oh, Manglayang. Mana itu kamu? Enggak. Kenapa? Anak kecil. Di awal perjalanan sebenarnya ada sedikit rasa ragu. Saya pernah kesini sebelumnya, dan saya tidak merasakan pernah melewati jalur seperti ini. Tapi jalurnya terlihat jelas, jadi kami tetap mengikutinya. Dan ternyata jalur yang kami ikuti bukan menuju punggungan utama Manglayang. Karena dekat mana Dekat mana didinya? Jelong-jelong. Anjay. Jelong-jelong. Oi. Kadang firasat kecil seperti itu memang ada alasannya. Buka aja. Kami ternyata tidak sedang menuju jalur pendakian. Bentar. Setelah bertanya kepada seorang ibu di Monumen Batu Kuda, kami memutuskan untuk mencari jalur yang benar. Ibu tersebut kemudian menunjukkan jalan. Kalau ke kiri, jalurnya akan menuju punggungan utama Manglayang. Dan nantinya keluar di Darmaga. Kami mengikuti jalur yang ditunjukkan. Tapi ternyata di depan ada perjabangan. Masalahnya, jalur ke kiri terlihat lebih tertutup. Sedangkan jalur ke kanan justru terlihat lebih jelas dengan elevasi yang terus naik. Gigi hiji tuluy. Dan entah kenapa kami kembali memilih jalur yang kanan. Di sini firasat itu muncul kembali. Saya mulai merasa, jangan-jangan kami salah jalur lagi. Saya akhirnya meminta yang lain untuk menunggu. Tunggu sekitar 15 menit. Saya akan mencoba berjalan sendiri, lebih dulu untuk memastikan jalurnya. Tilu asal nama? Sekitar 10 menitan, semakin jauh berjalan, tidak menemukan tanda-tanda jalur pendakian. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali. Dan ternyata benar, kami kembali ke percabangan yang tadi. Kali ini kami mengambil jalur kiri. Jalur yang tadi terlihat kurang meyakinkan. Tapi akhirnya kami sampai di Darmaga. Kurang lebih 30-45 menit kami habiskan waktu untuk mencari jalan.
Kalau dihitung sejak salah jalur di Batu Kuda, mungkin sekitar sudah 1 jam. Dan tanpa terasa, tenaga kami cukup banyak terkuras. Bahkan sebelum pendakian benar-benar dimulai. Pos 2 mah enak. Untungnya tidak lama kami sampai di pos 1. Dan saatnya beristirahat sejenak sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Beristirahat sejenak lagi sambil mendengar azan zuhur dari kejauhan. Nah, alhamdulillah, dan istirahat dulu, istirahat dulu. Setelah cukup beristirahat, kami kembali berjalan. Anak-anak justru terlihat semakin bersemangat. Bagi mereka, jalur seperti ini mungkin lebih mirip arena bermain. Ada akar untuk dipanjat, ada batu untuk dilewati, dan kadang berlari, kadang juga scrambling. Seperti sedang bermain parkour di Roblox. Masalahnya bagi anak-anak, mungkin ini permainan. Tapi bagi kami yang membawa air, makanan, dan perlengkapan lainnya di punggung, rasanya sedikit berbeda. Beberapa kali saya meminta untuk mereka berhenti sebentar. Bukan karena mereka kelelahan. Justru supaya kami mengejar dari belakang punya waktu untuk mengatur nafas. Tanpa terasa, langkah kami sudah sampai di pos 2. Perjalanan masih cukup panjang, tapi suasana hutan mulai terasa berbeda. Semakin jauh berjalan, suasananya mulai terasa lebih tenang. Percakapan pun juga mulai berkurang. Masing-masing mulai menikmati perjalanan dengan caranya sendiri. Kali ini kami benar-benar berhenti. Bukan karena ingin beristirahat, tapi karena ada monyet di atas pohon. Tah, tinggal dia. Kayaknya ada monyet, Kak. Bagi kami mungkin ini pemandangan yang sederhana. Tapi bagi anak saya, ini adalah pertama kalinya dia melihat hewan liar secara langsung di habitatnya sendiri. Melihat rasa penasaran dan senangnya, kami juga ikut terbawa senang. Mungkin bagi orang dewasa pemandangan seperti ini bisa dianggap biasa. Tapi bagi anak-anak, sesuatu yang sederhana ini bisa menjadi bagian yang paling menarik dari perjalanan kami. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Target kami masih terus berjalan, setidaknya sampai pos 3. Karena setelah itu cuaca mulai berubah. Dan tidak lama setelah itu hujan mulai turun. Semakin lama semakin deras. Kami sempat berharap cuaca akan membaik. Tapi hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dengan membawa anak-anak, akhirnya kami harus mengambil keputusan turun. Lagi-lagi, bukan keputusan yang mudah. Karena sekali lagi, kami gagal mencapai puncak. Saat itu memang terasa berat. Rasanya
seperti kembali pulang tanpa mencapai tujuan. Tapi setelah kami turun dan sampai di camp area, saya mulai merasa bahwa keputusan itu sangat memang tepat. Memaksakan anak-anak tetap berada di luar ketika hujan sederas itu, resikonya jauh lebih besar daripada sekedar tidak mencapai puncak. Dan malam itu anak-anak sudah tidur lebih dulu. Sedangkan kami masih duduk di depan api unggun. Kala itu sesekali kami membicarakan perjalanan. Dan keesokan harinya, suasananya mulai kembali tenang. Anak-anak sudah kembali seperti biasa. Seolah-olah hujan deras di hari sebelumnya tidak pernah terjadi. Perjalanan ini sama seperti kami menjalani perjalanan ke Gunung Sangar yang belum membawa kami sampai ke puncak. Kami sempat salah jalur, kehilangan waktu, kehilangan tenaga, dan akhirnya harus kembali karena hujan. Tapi ketika melihat kembali perjalanan di hari itu, saya rasa anak-anak tidak pula membawa cerita tentang puncak yang gagal mereka capai. Mereka mungkin akan membawa cerita tentang bermain di hutan, melihat monyet di habitatnya, dan tidur di tenda sederhana. Mungkin memang bukan tujuan puncaknya yang mereka ingat, melainkan perjalanan menuju ke sana. Selama tubuh masih bisa bergerak, perjalanan masih belum selesai. Terima kasih.